Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Lina Wulandari. Saya dari kelas 12 AKL 1 nomor absen 1. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai input data awal perusahaan sampai dengan transaksi 4 pada perusahaan manufaktur rumah komputer pada aplikasi Mayox. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama, kita akan membuat data perusahaan dengan cara pilih create, kemudian next. Company name kita isi dengan rumah komputer. Kelompok 1, 12 AKL 1. Address-nya Jalan Adi Sucipto, nomor 112 Surakarta. Phone number-nya 0271 123 12312. Fax number-nya 0271 123 12312. Emailnya rumah komputer @gmail.com. Kemudian next. Current financial year-nya kita isi tahun 2020. Untuk last month of financial year-nya kita isikan dengan bulan akhir periode yaitu Desember. Conversion month-nya kita isi bulan November. Untuk number of accounting periodenya yaitu 12. Lalu next. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Lalu next. Kita pilih yang opsi kedua yaitu I would like to import. Lalu next. Change. Lalu kita simpan di file yang sering dibuka atau mudah dicari. Save. Lalu next. Klik yang command center. Langkah yang kedua yaitu impor akun dengan cara pilih file pada pojok kiri atas, lalu impor data, account information. Lalu yang ini diganti menjadi update existing record. Lalu continue. Kita pilih daftar akun yang sudah kita tulis di Excel untuk diimpor. Match all, impor. Oke. Untuk melihat daftar akunnya, kita pilih pada menu Command Center, kita pilih account, lalu account list. Kalau sudah, kita klik close. Langkah yang ketiga yaitu menyesuaikan daftar akun dengan cara pada menu Command Center, klik account, lalu account list. Yang pertama pada kelompok aset kita sesuaikan terlebih dahulu. Daftar akun bawaan yang tidak ada linknya dihapus dengan cara klik tombol panah, edit del account, tombol panah, edit del account. Untuk cash in bank yang tidak ada linknya kita hapus, edit del account. Kemudian untuk cek account kita ganti menjadi cash in bank dengan nomor akun 1-1110. Cash in bank. Oke. Untuk akun cash on hand yang tidak ada linknya kita hapus,
del account. Kemudian untuk undeposit fund kita ganti menjadi cash on hand dengan nomor akun 1/1130. Cash on hand. Oke. Untuk akun receivable yang tidak ada linknya, kita hapus juga. Edit del account. Kemudian untuk akun trade debtor kita ganti menjadi akun receivable dengan nomor akun 1/1140. Akun receivable. Oke. Kemudian untuk electronic clearing account cukup diganti nomor akunnya saja, yaitu dengan nomor 1/1212. Oke. Yang kedua, untuk kelompok liability kita sesuaikan. Untuk akun payable yang tidak ada linknya, kita hapus terlebih dahulu. Edit del account. Kemudian untuk akun trade creditor kita ganti menjadi akun payable dengan nomor akun 2/1100. Akun payable. Oke. Untuk akun payroll accrual payable cukup diganti nomor akunnya saja menjadi 2/1600. Oke. Kemudian masuk kelompok equity. Untuk retained net earning yang tidak ada linknya kita hapus. Del account. Kemudian untuk akun retained net earning yang ada linknya kita ganti menjadi nomor akunnya saja menjadi 3/3000. Oke. Kemudian untuk income summary yang tidak ada linknya kita hapus. Edit del account. Lalu untuk current year earning kita ganti menjadi income summary, yaitu dengan nomor akun 34000. Income summary. Oke. Selanjutnya langsung ke kelompok expand. Untuk wage and salaries yang tidak ada linknya kita hapus terlebih dahulu. Edit del account. Kemudian wage and salaries yang ada linknya kita ganti nomor akunnya saja menjadi 6/1700. Oke. Untuk akun other employer expense cukup diganti nomor akunnya saja, yaitu menjadi 6/2400. Oke. Kalau sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita klik close. Langkah yang keempat yaitu memasukkan saldo awal perusahaan dengan cara klik setup, kemudian balance, akun open balance, akun opening balance. Kita isikan saldonya sesuai dengan yang sudah ada di daftar neraca saldo per 30 November tahun 2020. Cash in bank 264.520. Cash in wallet 42.050. Kemudian 21.500. Akun receivable 264.110. Tab. Kemudian allowance for debtor min 8.050.250. Tab. Kemudian raw material 136
26775 tab. Kemudian indirect material inventory 21.200.000 tab. Finished good 74.590 tab. Work tidak ada. Fade in 34 884 750 tab. Kemudian employer receivable 10 juta tab. Dan suppliers 7.500.000 tab. Kemudian prepaid tax tidak ada. Prepaid insurance 10 juta tab. Prepaid rent tidak ada. Electronic claiming account tidak ada. Line 300 juta Cirolu tab. Kemudian building 450 juta. Kemudian akun depreciation min 140.625 Cirolu tab. Kemudian vehicle 216 juta. Kemudian akun depreciation of vehicle min 31.500 juta. Kemudian equipment 93 juta. Kemudian akun depreciation of equipment 49 juta min 49 juta 125. Akun payable 149 juta 765. Credit card 15 juta. Fade out 50 juta 800. Expense payable 2.750. Kemudian income tax payable 250.000. Kemudian payroll accrual tidak ada. Bank loan 250 juta. Common stock yaitu 1 miliar. Prive tidak ada. Retirement earning 115, 55, 111, 400. Kemudian sales 2.909.010.000 tab. Kemudian sales return min 50.460 tab. Kemudian sales diskon min 24.989.700 tab. Flag collected 12 juta. Kemudian cost of goods sold $2.237.700. Kemudian raw material tidak ada. Fact ada. Directed itu freight paid 24.250.000. Purchase diskon min 7.700.000.
Kemudian depreciation 20 juta 625 Cirolu tab. Depreciation vehicle 24 juta 750 Cirolu tab. Kemudian equipment 21 juta 312 Cirolu 12.500 tab. Kemudian payment fee 29 juta 090 100 tab. Kemudian prepaid maintenance 14 juta 400 tab. Advertising expense 15 juta tab. Kemudian wage and salaries 363 juta tab. Kemudian bad debt nggak ada. Insurance expense 2 juta tab. Kemudian supplier expense elektronik 10 juta 500. Transport expense 1 juta. Interest revenue 11 juta 200 100. Interest expense 5 juta 200 tab. Bank service 1 juta 320 500 tab. Income kalau amount left to be allotted-nya sudah 0,00 berarti saldo awal perusahaan sudah balance. Lalu klik OK. Langkah yang kelima yaitu menyesuaikan pajak dengan cara klik list, tag kode. Di sini kita hanya membuat 2 pajak saja, yaitu GST dan NT. Untuk NT jangan dibuka. Untuk akun pajak yang lainnya bisa dihapus, yaitu dengan cara klik tombol panah, edit, del tag kode. Oke. Edit, del tag kode. Oke. Tombol panah, edit, del tag kode. Oke. Tombol panah, edit, del tag kode. Oke. Tombol panah, edit, del tag kode. Oke. Oke. Kemudian untuk GST kita ganti menjadi VAT. Description-nya yaitu oke. Untuk description-nya yaitu value added tax. Tax tipenya good and service tax. Rate-nya 10%. Untuk link account for tax collector kita isi dengan kita linkkan ke akun VAT out dengan nomor akun 2 VAT out. Kemudian untuk link account for tax paid kita linkkan ke VAT in dengan kode 1 VAT in. Setelah selesai kita OK, kemudian close. Langkah yang keenam yaitu link account dengan cara klik setup, pilih link account, kemudian account and banking account. Untuk bank account for undeposit fund, kita ganti menjadi cash in bank. Yes.
OK. Selanjutnya kembali lagi kepada setup, link account, pilih yang sales account. Kemudian centang pada bagian iCharge, linkkan kepada akun Frag Collected dengan kode 4-4000. Selanjutnya centang pada iGive discount, linkkan kepada payment fee dengan kode akun 6 payment fee, lalu centang pada iAccess, linkkan kepada FragPay dengan kode 5-2000. Oke, jangan lupa sesuaikan terminnya. Untuk payment is due kita ganti menjadi in a given. Diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, diskon for early payment-nya 2%, mon ke charge for late payment-nya 1%, kemudian tag kodenya VAT. Untuk Frag tag kodenya kita ganti menjadi MT. Kalau sudah selesai kita klik OK, kemudian OK. Tetap pada menu setup, kemudian link account, purchase account. Centang pada bagian I pay Frag on purchase, kemudian linkkan kepada FragPay dengan kode 5 FragPay. Yang kedua, centang pada bagian I tag discount for early payment, kemudian linkkan kepada purchase discount dengan kode 53000. Yang ketiga, centang pada bagian I pay charges for late payment, lalu linkkan kepada late fee dengan kode 9-4000. Oke, jangan lupa sesuaikan terminnya, yaitu untuk payment is due kita ganti menjadi in a given of day. Kemudian diskonnya 10, balance due day-nya 30, diskon for early payment-nya 2%, untuk tag kodenya VAT, sedangkan Frag tag kodenya kita ganti menjadi MT. Kalau sudah selesai semuanya, kita OK, kemudian OK. Langkah yang ketujuh yaitu membuat kartu piutang dan pengisian saldonya, yaitu dengan klik card file, kemudian card list. Karena saya sudah membuat kartu piutang sebelumnya, maka saya akan membuat yang belum ada, yaitu Prima Komputer dengan cara klik new, Prima Komputer, dan tab. Untuk card ID-nya kita isi dengan C03, address-nya yaitu Jalan Veteran nomor 211 Surakarta. Nomor phone-nya yaitu 0271 666 219. Masuk ke selling detail. Untuk sel layout-nya kita ganti menjadi item. Kemudian text ID number-nya kita isi dengan nomor NPWP yaitu 01887771116000. Kalau sudah kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita isikan saldonya
Sebelumnya kita close dulu, kemudian masuk ke setup, balance, customer balance, add cell, kemudian kita pilih yang Prima Komputer. Untuk invoice-nya kita isi dengan nomor bukti yaitu F11-034. Kemudian tanggalnya tanggal 29/11 tahun 2020. Untuk customer PO-nya kita kosongkan. Untuk memonya yaitu saldo awal piutang dagang Prima Komputer. Kemudian untuk total including-nya kita isikan sesuai yang diminta, yaitu sebesar 110.880. Kemudian untuk tag kodenya kita ganti menjadi MT. Kemudian record. Kalau sudah muncul notif congratulations berarti transaksi sudah benar. Lalu klik OK. Out of balance amount harus 0,00. Kemudian kalau sudah kita close. Langkah yang ke-8 yaitu membuat kartu utang dan pengisian saldonya, yaitu dengan cara klik card file, kemudian card list. Karena saya sebelumnya sudah membuat, maka saya akan membuat yang belum ada, yaitu else komputer dengan cara klik new, else komputer, tab S03, address-nya Jalan Honggongwongso, nomor 12 Surakarta, nomor teleponnya 0271 666 449. Kemudian masuk ke buying detail, purchase layout-nya diganti menjadi item, kemudian text ID number-nya diisi dengan nomor NPWP yaitu 01 234 777 1209 000. Kemudian klik OK kalau sudah. Langkah selanjutnya kita isikan saldo awal kartu utangnya. Sebelumnya kita close, kemudian masuk setup, balance, supplier balance, add purchase, pilih yang else komputer. Untuk PO-nya kita biarkan saja, untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan di naskah, yaitu tanggal 30/11 tahun 2020. Supplier inventory yaitu diisi dengan nomor bukti EK-222. Kemudian memonya yaitu saldo awal utang dagang else komputer. Kemudian teks including-nya diisi sesuai yang diminta, yaitu sebesar 31.130.000. Kemudian tag kodenya diganti menjadi MT. Kalau sudah semua kita record.
Kalau sudah muncul notif congratulations, berarti penginputan saldo awal utang sudah balance. Kemudian klik OK. Oke. Kalau out of balance amount-nya sudah 0, maka sudah benar. Kemudian klik close. Langkah yang ke-9 yaitu membuat kartu persediaan dengan cara pada menu Command Center, pilih Inventory, kemudian Item List. Karena pada perusahaan manufaktur terdapat 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, bahan penolong, dan persediaan barang jadi, maka untuk mencatat persediaannya juga ada 3. Yang pertama yaitu membuat data persediaan bahan baku dengan cara klik New. Karena sebelumnya saya sudah membuat kartu persediaan bahan baku, maka saya akan membuat yang belum ada, yaitu MS atau MOS. Klik New, item number-nya kita isi dengan MS, MOS. Kemudian centang pada I buy this item, linkkan kepada raw material inventory. Oke. Kemudian centang pada I inventory this item, kemudian linkkan kepada raw material inventory. Oke. Yang kedua yaitu membuat kartu persediaan bahan penolong. Karena sebelumnya saya sudah membuat persediaan bahan penolong, maka saya akan membuat yang belum ada, yaitu KC atau kotak casing. Dengan cara klik New, KC, kotak casing. Kemudian centang pada I buy this item, linkkan kepada indirect material inventory. Oke. Kemudian centang I inventory this item, kemudian linkkan kepada indirect material inventory. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat kartu persediaan barang jadi dengan cara klik New. Karena saya sebelumnya sudah membuat persediaan barang jadi, maka saya akan membuat yang belum ada, yaitu PKG, paket komputer gaming. PKG, paket komputer gaming. Kemudian centang I buy this item, lalu linkkan kepada cost of goods sold dengan nomor akun 5. Kemudian centang I sell this item, linkkan kepada akun sell. Kemudian centang pada I inventory this item juga, linkkan kepada akun finished good inventory, yaitu nomor 1/1163. Jangan lupa untuk tag kode Winbook-nya VAT. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah semua dengan jumlah 18 persediaan, maka sudah selesai dan kita klik close. Langkah yang ke-10 yaitu mengisi saldo awal persediaan dengan cara klik inventory, kemudian adjust inventory. Untuk inventory jurnal number-nya kita biarkan saja. Untuk date-nya kita isi tanggal 1/12 tahun 2020. Kemudian untuk memonya kita isi dengan saldo awal persediaan rumah komputer.
Persediaan yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Kita isikan CPU. Untuk kuantitinya kita isi dengan kuantitas yaitu sebanyak 5. Unit cost-nya kita isi sesuai dengan harga barang yaitu 1.450.000. Maka amount-nya akan secara otomatis sesuai dengan jumlah totalnya 7.250.000. Untuk account-nya kita linkkan kepada akun 1 yaitu raw material inventory. Setelah itu isikan sampai nomor 12 sampai most. Setelah selesai, lanjutkan mengisi saldo awal persediaan indirect material inventory yaitu KC. Kuantitinya sebanyak 20. Unit cost-nya 550. Total amount-nya 11 juta, sama. Kemudian untuk account-nya kita linkkan ke indirect material inventory. Isikan sampai nomor 3. Apabila sudah selesai mengisi saldo awal persediaan indirect material inventory, maka lanjutkan mengisi saldo awal persediaan finished good inventory yaitu PKO. Kuantitasnya sebanyak 2. Unit cost-nya 5.820. Total amount-nya 11.650. Account-nya kita linkkan kepada akun 1 yaitu finished good inventory. Yang kedua yaitu PKDG sebanyak 2. Kemudian unit cost-nya 12.065.000. Total amount-nya 24.130. Account-nya kita linkkan kepada finish good inventory. Yang ketiga yaitu PKG atau paket komputer gaming sebanyak 2. Harga barangnya 19.410. Total amount-nya 38.820. Account-nya kita linkkan kepada finish good inventory. Apabila saldo awal sudah diinput sampai dengan selesai, dengan total ada 18 item, kemudian kita kontrol R. Apabila jumlah yang ada pada bagian kredit sama dengan jumlah total keseluruhan, maka saldo yang dimasukkan sudah benar, yaitu raw material inventory sejumlah 136.775.000 rupiah, yaitu sama 136.775.000 rupiah. Kemudian yang kedua indirect material inventory sebesar 21.200.000 rupiah, yaitu 21.200.000 rupiah, sama. Kemudian finished good inventory sebesar 74.590.000 rupiah, sebesar 74.590.000 rupiah, sama. Maka kalau sudah sama kita klik OK, kemudian record. Cancel. Transaksi 1. Pada transaksi pertama tersebut terdapat bukti kas masuk dengan kod bertuliskan rumah komputer, maka
Dengan bukti transaksi tersebut akan ada penerimaan uang kas atau pelunasan dari customer dengan keterangan pelunasan piutang atas transaksi tanggal 22 November tahun 2020 dari International Computer sejumlah 65.664.000. Pada transaksi ini juga terdapat bukti dokumen pendukung yaitu faktur dengan nomor F11-025 pada tanggal 22 November tahun 2020 dengan termin 2/10N/30. Barang yang dipesan yaitu PKO atau paket komputer office dengan kuantitas 8 dengan harga satuan Rp7.600.000, jumlahnya yaitu sebesar Rp60.800.000. Pada transaksi ini juga dikenakan PPN 10% dari Rp60.800.000, yaitu sebesar Rp6.080.000. Totalnya yaitu menjadi Rp66.880.000. Pada transaksi ini juga terdapat bukti transaksi berupa transfer. Dengan kata lain, customer dari International Computer telah melakukan pelunasan piutang kepada kita sebesar Rp65.664 melalui transfer bank. Apabila terdapat transaksi pelunasan piutang dari customer, maka yang kita lakukan yaitu pada menu Comment Center, klik Sell, kemudian Receive Payment. Untuk deposit to account-nya yaitu Cash in Bank. Kemudian customer-nya yaitu International Computer. ID-nya kita isi dengan nomor bukti yaitu BKM garing 12-01. Karena tidak cukup, kita singkat menjadi BKM 12-01. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 1/12 tahun 2020. Amount receive-nya kita isi sesuai dengan yang kita terima, yaitu sebesar Rp60.664.000. Untuk payment method-nya kita isi dengan transfer bank. Kalau tidak ada opsi transfer bank, kita bisa buat di new. Karena tadi saya sudah membuat, maka kita pilih yang transfer bank. Apabila bagian informasi sudah diisi semuanya, maka akan muncul satu transaksi dari International Computer. Karena pada transaksi ini menggunakan termin 2/10N/30, maka di antara tanggal 22 November sampai dengan tanggal 1 Desember akan mendapatkan diskon sebanyak 2%. Untuk diskon tekan spasi. Kita hapus dulu, yaitu sebesar Rp60.800.000 dikali 2% atau 2/100 sama dengan, lalu kita tag, maka total amount applied-nya yaitu Rp65.664.000. Out of balance-nya sudah 0, maka sudah benar. Kemudian kita sesuaikan atau kita cek yaitu dengan Ctrl R. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian record, print letter, cancel. Kita lanjutkan ke transaksi 2. Pada transaksi 2 ini yaitu pemesanan dari Tokopedia
dengan tujuan pengiriman yaitu Tuan Heri di Jalan Karang Taruna, Sidoarjo, Salatiga, Jawa Tengah. Produk yang dipesan yaitu paket komputer Office dengan jumlah 1, berat 15 kg, harga barang 7.600.000. Pada transaksi pembelian ini menggunakan jasa angkut barang yaitu JNT dengan jumlah 300.000, serta terdapat PPN 10%, sehingga ditarik 760.000. Maka total penerimaannya menjadi 8.660.000. Pada transaksi 2 ini tidak ada dokumen pendukungnya. Dan ingat, perusahaan ini menggunakan sistem online maupun offline. Pada sistem online menggunakan Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Karena ini merupakan pesanan barang dari Tokopedia, maka kita juga harus mengentrinya. Karena ini masih proses order, maka harus disesuaikan. Jangan langsung mengirimnya. Untuk transaksi 2 ini dicatat pada menu Command Center, kita pilih yang sale, kemudian enter sales. Untuk invoice diganti menjadi order. Kemudian customer-nya kita pilih yang penjualan tunai. Karena tadi saya sudah membuatnya, maka langsung saja dipilih penjualan tunai. Kemudian teks inklusinya kita uncentang. Invoice-nya kita isikan nomor invoice yaitu INV garing, kita ambil yang bagian belakang yaitu 611, tanggalnya yaitu tanggal 1/12 tahun 2020. Customer PO-nya kita kosongkan, kemudian SIP-nya kita isikan dengan jumlah yang diminta yaitu 1, item number-nya yaitu PKO, paket komputer Office dengan price yaitu kita isikan dengan harga barang 7.600.000. Maka subtotalnya menjadi 7.600.000, teksnya yaitu 760, total amount-nya yaitu 8.360. Pastikan balance due. Balance due-nya yaitu 8.360. Apabila sudah, kita Ctrl R. Karena pada transaksi ini order, maka tidak ada jurnal pencatatannya. Kalau gitu kita OK. Kita klik record, kemudian cancel. Kita lanjutkan ke transaksi 3, yaitu bukti pengeluaran bahan produksi. Di transaksi 3 terdapat dokumen pendukung berupa pesanan dari Tokopedia. Pada item barang terdapat bahan baku dan bahan penolong. Untuk bahan bakunya yaitu dari CPU sampai dengan MS atau MOS, sedangkan bahan penolongnya dari KC sampai PS. Untuk menginput transaksi ketiga, kita masuk pada menu Inventory, kemudian Adjust Inventory. Untuk inventory jurnal number-nya kita isi dengan BPBP garing, kita ambil yang bagian belakang yaitu 001. Tanggalnya yaitu tanggal 1 Desember tahun 2020, 01/12 tahun 2020. Untuk memonya yaitu pengakuan bahan baku, pengakuan bahan baku dan bahan penolong. Pesanan Tuan Heri. Kemudian item number-nya kita isikan, yaitu yang pertama CPU 3 tab
Kuantitinya kita isi 1, kita tambah dengan tanda minus karena bahan ini sudah digunakan. Min 1. Account-nya kita linkkan ke akun 5, yaitu raw material cost process. Yang kedua yaitu SD 2 min 2 raw material cost process. Kemudian yang ketiga min 2 tab 275. Kemudian yang keempat yaitu monitor min 1. Raw material process. Yang kelima yaitu KB atau keyboard. Kemudian min 1. Raw material cost process. Kemudian yang keenam MS min 1. 5 raw material cost process. Kemudian yang ketujuh yaitu masuk ke bahan penolong, yaitu KC atau kotak casing tab min 1. Pada bagian akun pada bahan penolong ini kita linkkan pada factory overhead cost process. Yang kedua pada bahan penolong yaitu CL min 1. Kita linkkan ke factory overhead cost of. Kemudian yang ketiga pada bahan penolong yaitu PS min 1. Factory. Setelah semua selesai, kita Ctrl R. Raw material cost process 4.680, factory overhead cost process 1.060, maka jumlahnya 5.740 sudah sesuai dengan total di soal. Maka kalau sudah selesai kita klik OK, klik record, kemudian cancel. Kita lanjut transaksi 4. Pada transaksi 4 ini merupakan transaksi bukti kas keluar pembayaran dari rumah komputer dibayarkan kepada Intel Indonesia dengan keterangan pelunasan utang dagang atas transaksi tanggal 20 November tahun 2020 sejumlah Rp48.390.760. Pada transaksi 4 ini terdapat dokumen pendukung, yaitu berupa faktur dari Intel Indonesia sebesar 49.747.500 rupiah. Maka dari itu kita memperoleh potongan pembelian. Pada transaksi ini juga ada bukti transaksi berupa transfer kepada Intel komputer sebanyak
Rp48.390.750. Langkah-langkah untuk menginputnya yaitu pada menu Comment Center pilih Purchase, kemudian Pay Bill, karena transaksi 4 ini merupakan transaksi pelunasan utang. Untuk supplier, kita isi dengan Intel Indonesia. Nomor ceknya kita isi. Karena nomor ceknya tidak ada di soal dan adanya nomor bukti, maka untuk nomor ceknya kita isi nomor 1. Untuk tanggalnya kita isi tanggal 12 tahun 2020. Amountnya yaitu sebesar Rp48.390.750. Setelah informasi terisi semuanya, maka akan muncul transaksi dari Intel Indonesia. Di sini jumlah diskonnya dikali dengan jumlah amount. Padahal di sini amountnya sudah termasuk dalam PPN, jadi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan cara jumlah harga pada faktor dikali dengan 3%, yaitu 45.225.000 dikali dengan 3%. Menggunakan 3% karena terminnya 3/10 N per 14, yaitu jumlahnya 1.356.750. Maka amount applied-nya yaitu sebesar Rp49.750. Kemudian kita tag. Out of balance-nya 0,00, berarti sudah benar. Kemudian kita Ctrl R untuk mengecek. Kita lihat cash in bank besar 48.300. Akun payable 1 juta. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita record. Print later. Cancel. Sekian tutorial dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.